Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Sinar matahari sore di kota Malang mulai redup saat Busari duduk termenung di dalam warung kecilnya. Warung tongseng ayam yang ia rintis bersama almarhum suaminya itu sudah berjalan hampir 4 tahun, tapi belum juga membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Letaknya memang tidak strategis, terselip di ujung gang sempit di belakang pasar, jauh dari jalan utama. Namun dulu, ketika baru merintis, Busari yakin bahwa cita rasa dan keikhlasannya memasak akan menarik pelanggan. Sayangnya, semua itu tidak cukup. Sudah 2 jam ia duduk di kursi kayu panjang yang warnanya mulai pudar, sementara asap dari dapurnya masih menari-nari di udara, memenuhi ruang makan kecil yang hanya memiliki 3 meja. Di atas meja ada baskom berisi potongan ayam kampung yang sudah ia rendam dengan bumbu rahasia turun-temurun dari ibunya. Kuah tongsengnya harum, bahkan cukup untuk membuat orang yang lapar tak sabar menyantapnya. Tapi tetap saja, tak ada satupun orang datang. Hanya suara langkah kaki sesekali terdengar dari luar gang, lalu menghilang lagi. Perutnya terasa mual, karena setiap hari ia selalu memasak dengan harapan hari itu akan menjadi awal dari perubahan. Tapi nayatannya, ayam yang ia masak seringkali harus ia buang keesokan harinya karena basi. Kenapa nasibku begini terus ya Allah, gumamnya lirih. Busari tinggal seorang diri di rumah sempit di belakang warung. Suaminya, Pak Harun, meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Anaknya, Rima, sudah menikah dan tinggal di Lumajang bersama suaminya. Sejak ditinggal suami, warung inilah satu-satunya harapan Busari untuk menyambung hidup. Ia tidak punya tanah, tidak punya pensiun, hanya warung kecil ini. Malam itu, Busari memutuskan untuk menutup lebih awal. Ia mematikan lampu gantung satu-satunya yang menggantung di tengah warung, lalu masuk ke dapur dan memandangi sisa-sisa tongseng yang masih mengepul pelan di panci besar. Sayang rasanya membuang semua ini. Ia sendokkan sebagian ke mangkuk dan menyantapnya di bangku kecil di dapur, ditemani suara jangkrik dari luar. "Kalau terus begini, aku bisa kelaparan beneran," katanya pelan. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu belakang. Tok, 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 pelan, tapi jelas. Busari mengernyit. Siapa malam-malam begini mengetuk pintu dapur? Perasaannya sedikit tak enak, tapi ia tetap berdiri dan membuka pintu itu dengan hati-hati. Di balik pintu berdiri seorang perempuan tua, mengenakan kerudung lusuh dan membawa tas goni di tangannya. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam, seperti tahu apa yang sedang Busari pikirkan. "Permisi Busari, boleh numpang minum?" Suara perempuan itu berat, tapi tidak menyeramkan. Busari mengangguk dan membiarkannya masuk. Ia menuangkan segelas air putih ke gelas kaca dan menyodorkannya. Perempuan itu duduk di kursi dapur tanpa diminta. "Aku sering lihat warung ini sepi." "Ya, Busari," ucapnya tiba-tiba. Busari tertegun. "Iya Bu, memang biji saya sudah pasrah." Perempuan tua itu tersenyum. Senyum yang aneh, seolah tahu jawaban atas semua keluh kesah Busari. "Kalau Busari mau, saya bisa bantu. Saya tahu cara agar warung ini tidak sepi lagi. Tapi ada syaratnya." Busari menatapnya lekat-lekat, antara takut, penasaran, dan juga terdesak. "Syarat? Syarat apa Bu?" Busari percaya pada hal-hal gaib. Pertanyaan itu membuat jantung Busari berdegup lebih cepat. Ia memang pernah mendengar cerita-cerita tentang pesugihan, tumbal, jin perewangan, dan semacamnya. Tapi ia selalu mencoba menghindar dari hal-hal begitu. Namun sekarang, saat perut mulai sering kosong dan dapur nyaris tak bisa diisi lagi, pikirannya mulai goyah. "Yang harus saya lakukan?" tanyanya lirih. Perempuan itu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari tas goninya. Isinya adalah sebuah batu hitam mengkilap sebesar telur ayam dan selembar kain putih bertuliskan huruf-huruf yang tak ia kenali. Lalu dari balik baju, ia mengeluarkan potongan daging mentah yang aneh bentuknya. "Ini daging tumbal pertama. Masaklah besok pagi. Campur dalam tongsengmu. Tapi jangan sampai pelangganmu tahu. Dan jangan lupa letakkan batu ini di bawah tungku saat memasak. Hanya itu saja."
Ini daging apa, Bu? Tanya Busari dengan suara gemetar. Perempuan tua itu hanya menatapnya tanpa menjawab. Lalu berdiri dan berucap, "Kalau kau mulai menerima uang lebih dari biasanya, jangan lupa beri persembahan tiap malam Jumat Kliwon, atau warungmu akan dibakar oleh api gaib." Tanpa pamit, perempuan itu melangkah pergi, meninggalkan Busari yang masih terpaku dengan bungkusan aneh di tangannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Berkali-kali ia menatap potongan daging merah itu, mencium baunya yang menyengat, mencoba menebak daging apa itu, tapi tak satu pun ia kenali. Ia mencoba membuangnya, tapi tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Pagi harinya, dengan langkah ragu, Busari memasak seperti biasa. Kali ini, ia mengikuti semua arahan perempuan tua semalam. Batu hitam diletakkan di bawah tungku, dan potongan daging aneh itu ia campurkan ke dalam kuah tongseng yang sedang mendidih. Jam menunjukkan pukul 10. Biasanya jam segitu, warungnya masih kosong. Tapi hari itu, satu persatu orang datang. Entah dari mana asalnya. Ada tukang ojek, ibu-ibu dari pasar, bahkan mahasiswa yang tersasar dari gang utama. Semua duduk, memesan, dan memuji rasa tongseng Busari. "Enak banget, Bu. Ini resep turun-temurun ya. Baru kali ini saya makan tongseng seenak ini." Busari hanya bisa tersenyum. Ia melihat uang mengalir masuk ke laci kecilnya. Hatinya senang, tapi juga takut. Ia belum tahu harga apa yang harus ia bayar atas semua ini. Tapi satu hal yang pasti, malam ini ia harus memberi persembahan pertama. Dan petaka baru saja dimulai. Malam itu, langit malang mendung berat. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan, seperti bisikan-bisikan yang menyelinap di antara dedaunan dan jenting-jenting tua rumah Busari di dalam warungnya. Lampu minyak bergoyang pelan, menimbulkan bayangan yang menari di dinding kusam. Warung itu tampak berbeda malam ini. Bukan karena sepinya, tapi karena aroma tongseng yang masih menguar samar, meski sudah ditutup sejak sore tadi. Dan di sudut dapur, batu hitam yang kemarin diberikan oleh perempuan tua itu kini menghitam lebih pekat, seolah menyerap seluruh cahaya di sekelilingnya. Busari duduk di lantai kamarnya. Di hadapannya tergeletak selembar kain putih dengan huruf-huruf asing yang ia tak mengerti. Di sampingnya, sebuah mangkuk tanah liat berisi darah ayam segar yang ia sembelih sendiri di belakang rumah. Suaranya bergetar ketika membaca pelan tulisan. Dari sobekan kertas yang diberikan oleh perempuan misterius itu, ia tak tahu apakah ia membaca dengan benar atau tidak. Tapi jantungnya berdetak semakin cepat. Malam ini malam Jumat Kliwon. Malam pertama di mana ia harus memenuhi syarat pesugihan. Tepat jam 12 malam, suara lolongan anjing terdengar panjang dari kejauhan. Angin berhembus lebih kencang, membuat pintu belakang warung berderit sendiri. Busari menahan napas. Berdiri, membawa mangkuk darah dan batu hitam itu ke halaman belakang. Tepat di bawah pohon mangga tua yang selama ini dibiarkan tumbuh liar. Pohon itu tampak lebih gelap dari biasanya. Dan entah kenapa, udara di sekitarnya lebih dingin. Menusuk tulang di bawah pohon, Busari mulai menaburkan darah ayam ke tanah sambil berucap pelan, "Ini persembahan pertama. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu usahaku." Ucapannya terbata-bata, diselimuti rasa takut yang semakin mencekik. Saat darah terakhir menetes ke tanah, pohon mangga itu mengeluarkan suara aneh, seperti rintihan panjang. Busari menatap ke atas, tapi tak melihat apapun. Namun tiba-tiba, ia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar pelan, dan dari balik kegelapan, muncul suara langkah kaki yang berat. Pelan, teratur, mendekat. Busari mundur satu langkah, nafasnya tercekat saat sosok tinggi dan hitam muncul dari balik batang pohon. Tubuhnya besar, rambut panjang menjuntai ke dada, dan matanya merah menyala. Sosok itu tidak berbicara, hanya menatap Busari dengan tajam, lalu menunjuk ke arah dapur warung. "Aku sudah beri," kata Busari gugup. "Sudah sesuai yang diminta." Sosok itu tetap diam, lalu perlahan menghilang seperti asap, meninggalkan hawa dingin yang begitu menusuk. Busari jatuh terduduk, tangannya gemetar hebat, tapi dalam hati, ia merasa telah selamat malam ini. Ia bergegas masuk kembali ke rumah, menutup semua pintu dan jendela, lalu bersembunyi di balik selimut, meski tubuhnya berkeringat dingin. Pagi harinya,
warungnya kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Orang-orang datang seperti tertarik oleh aroma tak kasat mata. Tak hanya orang-orang sekitar. Kini pengunjung datang dari luar kota. Seorang food vlogger lokal bahkan mampir membuat video singkat tentang tongseng ayam paling enak Semalang. Video itu viral dalam semalam. Warung Busari mendadak penuh pesanan. Ada yang ingin bungkus 1, 2, bahkan 10 porsi. Telepon berdering, pesan online berdatangan. Busari tak henti-henti niat tersenyum. Meski di balik senyum itu ada kegelisahan yang terus mengendap. 3 hari setelah persembahan pertama, Busari mulai menyadari sesuatu yang ganjil. Salah satu pelanggan tetapnya, seorang pemuda ojek online yang setiap hari makan di tempatnya, tak pernah kembali. Namanya Ardi. Biasa duduk di meja pojok dekat jendela. Hari terakhir ia datang, ia sempat memuji tongseng Busari sambil tertawa lebar. Tapi sejak hari itu, ia hilang. Teman-teman sesama ojek bertanya-tanya, namun tak satu pun tahu di mana Ardi berada. Busari berusaha tidak memikirkan hal itu, tapi malam-malamnya mulai dipenuhi mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Ardi duduk di kursi warung Tubunia kaku. Matanya kosong dan kulitnya pucat membiru. Setiap kali ia mendekat, Ardi membuka mulut dan berkata, "Saya belum selesai makan, Bu." Mimpi itu berulang selama 3 malam berturut-turut. Pada malam keempat, Busari bangun dalam keadaan tubuhnya lemas dan tengkuknya terasa dingin, seperti dicengkeram tangan kasar. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ada harga yang sedang mulai ditagih. Hari berganti hari, dan warung Busari semakin terkenal. Bahkan, seorang pejabat kota sempat datang diam-diam untuk mencicipi tongsengnya. Tapi di balik semua keberhasilan itu, Busari mulai dihantui bayang-bayang persembahan berikutnya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyembelih ayam dan menaburkan darah di bawah pohon mangga. Tapi setelah persembahan ketiga, sosok hitam tinggi itu datang lagi. Kali ini berdiri di dapur warung, menunjuk ke arah meja makan. Bukan ayam lagi. Suara itu berat, dalam, dan menggema seperti dari dunia lain. Busari tersentak. "Apa maksudmu?" Sosok itu tidak menjawab, hanya menghilang, meninggalkan aroma busuk dan hawa dingin yang menggigit. Keesokan harinya, seorang pelanggan wanita muda ditemukan pingsan di toilet umum dekat pasar. Ia baru saja makan dari warung Busari. Tubuhnya menggigil dan dari mulutnya keluar buih. Orang-orang menyangka ia keracunan, tapi dokter tidak menemukan penyebab pasti. Wanita itu kini dalam kondisi koma di rumah sakit. Busari mulai gemetar setiap kali memasak. Ia merasa seolah setiap potongan ayam yang ia cuci menatap balik ke arahnya. Suara-suara samar mulai muncul dari tungku saat ia mengaduk kuah. Kadang terdengar isak tangis, kadang bisikan tak jelas, membuatnya harus berhenti memasak untuk mengatur napas. Namun uang terus mengalir. Rekeningnya kini penuh, rumahnya mulai direnovasi, dan warungnya bertambah besar. Ia merekrut 2 karyawan muda, tapi keduanya tidak bertahan lama. Yang satu tiba-tiba menghilang. Yang satu lagi mengalami gangguan jiwa setelah bekerja seminggu. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Mereka heran bagaimana warung yang dulu sepi bisa mendadak naik daun hanya dalam waktu singkat. Beberapa orang tua bahkan mulai melarang anak-anak mereka jajan di sana. Tapi anehnya, mereka tetap datang. Mulut mereka seolah tak bisa menolak aroma tongseng yang begitu menggoda. Dan malam itu, saat malam Jumat Kliwon berikutnya datang, Busari bersiap kembali ke bawah pohon mangga. Tapi kali ini, ia tidak membawa darah ayam. Di atas nampan bambu, tergeletak sebuah foto. Foto seorang pemuda kurus, dengan tulisan di belakangnya, "Tumbal berikutnya." Jantung Busari hampir berhenti berdetak saat ia membaca tulisan itu. Wajah dalam foto itu tak asing, pemuda bernama Yoga, mahasiswa dari luar kota yang sering mampir ke warungnya, dan rajin membayar lebih tanpa minta kembalian. Angin malam mendesir lebih kencang, dan dari dalam rumah, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok. Suara yang sudah lama tidak muncul, namun kini datang lagi. Dan Busari tahu, malam ini bukan hanya sekadar memberi persembahan. Ia harus membuat pilihan, dan pilihan itu akan menentukan apakah nyawanya masih layak tinggal di dunia ini. Hujan turun perlahan di malam-malam itu. Rintiknya membasahi tanah di belakang warung Busari, menyusup masuk ke sela-sela genting rumah yang sudah lapuk. Angin membawa bau tanah basah dan aroma pohon mangga tua yang kini terasa lebih menakutkan.
daripada sejuk. Dari balik jendela dapur, Bu Sari menatap kosong ke arah halaman belakang. Di atas meja kayu tua, nampan bambu masih tergeletak. Di atasnya, foto pemuda itu belum berpindah tempat sejak siang tadi. Foto Yoga, pemuda ramah, sopan, yang hampir tiap malam mampir ke warungnya untuk makan tongseng. Bu Sari tak mengerti bagaimana foto itu bisa ada di rumahnya. Tiba-tiba saja muncul pagi tadi saat ia membuka pintu depan dan melihatnya tergantung di gagang pintu. Dibungkus plastik bening bersama secari kertas bertuliskan tangan tumbal berikutnya. Tulisan itu tidak menyeramkan tapi dingin dan tegas, seperti perintah yang tak bisa dibantah. Seharian Bu Sari gelisah, tangannya gemetar saat memasak, pikirannya kacau saat melayani pelanggan. Tapi warung tetap ramai, bahkan lebih dari biasanya, seolah orang-orang tak menyadari ada sesuatu yang busuk tengah menyelinap dalam semangkuk tongseng mereka. Ia melihat Yoga datang sore itu, tersenyum, dan seperti biasa, duduk di pojok dekat jendela. Bu Sari, seperti biasa ya, tongseng 1, nasi 2. Bu Sari hanya mengangguk dan pura-pura tersenyum. Tapi di dalam hatinya, ribuan suara menjerit. Ia ingin berteriak, ingin berkata, "Jangan makan di sini malam ini. Pergilah, lari sejauh mungkin." Tapi bibirnya tak bisa berkata-kata. Ada beban aneh di lidahnya, seolah ia sedang dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ketika Yoga selesai makan dan hendak pulang, Bu Sari menghampirinya. "Mas Yoga," ucapnya, mencoba terdengar wajar. "Besok bisa bantu saya sebentar? Ada yang mau saya tanyakan tentang usaha online. Katanya Mas Yoga ngerti kan?" Yoga tersenyum, ramah seperti biasa. "Bisa banget Bu, jam berapa?" "Pagi aja." "Jam 8 di belakang rumah saya ya?" "Lewat dapur." Tanpa curiga, Yoga mengangguk. "Siap Bu." Setelah ia pergi, Bu Sari jatuh terduduk di lantai. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia baru saja mengatur sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Sebelumnya, sebuah tumbal. Tumbal manusia, tumbal nyawa. Malam pun tiba, hujan masih turun, meski perlahan mulai mereda. Di kamarnya, Bu Sari tidak tidur. Ia duduk memeluk lutut, menunggu pagi datang seperti menunggu malaikat maut. Tapi yang ia tunggu bukan pagi. Ia tahu, besok bukan tentang terang, tapi tentang kegelapan yang akan bertambah pekat. Pukul 8 tepat, suara ketukan pelan terdengar di pintu dapur. Tok, Bu Sari, saya datang." Bu Sari berdiri perlahan, kakinya gemetar. Ia buka pintu, dan di sana berdiri Yoga, mengenakan jaket hitam dan ransel kecil. "Masuk aja Mas, lewat sini." Ia mempersilakan Yoga duduk di bangku kayu panjang di ruang belakang. Di atas meja sudah ada 2 gelas teh hangat dan sepiring pisang goreng. Yoga tampak santai, memandang sekeliling rumah Bu Sari yang sederhana. "Bu, ini benar mau nanya tentang usaha online?" Bu Sari duduk di depannya. Suara pelan, hampir tak terdengar. "Sebenarnya bukan itu yang mau saya bicarakan Mas." Yoga mengernyit. "Oh ya, terus soal apa?" Bu Sari menarik napas dalam-dalam. Ia ingin jujur, ingin mengatakan semuanya, bahwa hidupnya telah terikat perjanjian dengan sesuatu yang jahat, bahwa ia tak punya pilihan lain. Tapi saat mulutnya terbuka, suara itu datang lagi. Suara dari balik kepalanya, berat, lirih, mengancam, bicara, "Dan kau akan mati bersamanya." Tangan Bu Sari bergerak sendiri. Ia mengambil gelas teh dan menyodorkannya pada Yoga. "Minum dulu aja Mas, biar gak kedinginan." Yoga tersenyum dan mengambil gelas itu. Ia menyesap pelan. Setelah itu, semuanya seperti bergerak dalam kabut. Bu Sari hanya ingat Yoga tersenyum, lalu memegang kepalanya, lalu mengerang, dan tiba-tiba tubuhnya terjatuh ke lantai, kejang-kejang. Bu Sari menjerit pelan, tapi bukan karena panik. Ada bagian dalam dirinya yang merasa lega, seolah semuanya memang sudah digariskan, seolah takdir ini adalah miliknya dan tak bisa ditolak. Yoga menggeliat di lantai selama beberapa menit, lalu diam, tak bergerak. Matanya terbuka, tapi kosong. Tak ada napas, tak ada detak. Bu Sari menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya meledak, tapi air mata itu bukan air mata penyesalan sepenuhnya. Ada rasa takut, jijik, kepuasan,
seolah satu bagian dalam dirinya telah berubah. Sesuatu yang dulu manusiawi, kini telah mati bersama Yoga. Ia menyeret tubuh Yoga ke belakang, ke bawah pohon mangga tua. Lubang sudah ia gali semalam, diam-diam, dengan tangan sendiri. Dalam dan cukup untuk menelan tubuh satu orang. Ia masukkan tubuh itu perlahan, tanpa suara, lalu menutupnya dengan tanah yang basah. Tak ada batu nisan, tak ada hanya batu hitam yang ia tanam di atas kubur itu. Seperti perjanjian bisu antara dirinya dan makhluk yang tak terlihat. Malam itu, warungnya penuh, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang dan datang, duduk bergantian memesan tongseng dalam jumlah besar. Beberapa bahkan datang 2 kali dalam satu malam. "Bu, saya ketagihan tongseng panjenengan. Rasanya beda banget, kayak ada sesuatu yang nyeret di lidah," kata salah satu pelanggan. Bu Sari hanya tersenyum kecil, matanya sayu, tangannya lelah, tapi hatinya mulai terbiasa. Hari-hari berlalu, tak ada yang mencari Yoga, seolah dunia pun lupa bahwa pemuda itu pernah ada. Tidak ada keluarga yang datang bertanya, tidak ada berita orang hilang. Bu Sari mulai mengerti. Jika perjanjian itu benar, maka dunia akan menyesuaikan. Semua akan berjalan seperti biasa. Selama ia mengikuti syarat, maka segalanya akan tetap di bawah kendali. Tapi malam-malamnya tak lagi tenang. Meskipun tubuhnya lelah, matanya tak bisa terpejam. Di setiap sudut rumah, ia merasa diawasi. Di dapur, ada suara panci yang bergeser. Sendiri, di kamar mandi, ada suara air mengalir meski keran tertutup. Dan yang paling menakutkan, di tengah malam, ia sering mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan, berat, seolah seseorang berjalan dengan tubuh basah. Dan suatu malam, ia melihat sosok itu di dalam cermin dapur. Saat ia hendak mencuci tangan, bayangan Yoga muncul. Wajahnya pucat, mata terbuka lebar, mulutnya seperti hendak berteriak, tapi tidak ada suara. Hanya tatapan tajam, seolah hendak bertanya, "Kenapa aku?" Bu Sari menjerit dan menjatuhkan baskom. Cermin pecah, tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia menyendiri selama 2 hari, tak membuka warung, tapi para pelanggan berdatangan, menggedor pintu, memanggil-manggil namanya, menuntut agar warung dibuka kembali. Seolah ada rasa lapar yang tak bisa dibendung lagi. Seolah mereka sudah kecanduan, bukan pada makanan, tapi pada sesuatu yang lebih gelap. Dan di malam ketiga, saat ia duduk di ruang tengah, pintu rumahnya terbuka sendiri. Angin berhembus masuk, membawa bau amis dan tanah basah. Di tengah ruangan, berdiri sosok perempuan tua itu yang dulu pertama kali memberinya batu hitam. "Kau sudah berhasil, Bu Sari," katanya. Suaranya datar, tapi perjalanan masih panjang. Tumbal berikutnya akan datang sendiri padamu. Kau hanya perlu membuka pintu. Lalu perempuan itu menghilang, dan di lantai tempatnya berdiri, tergeletak satu foto baru. Foto seorang anak SMA, laki-laki, dengan seragam lengkap, dan di belakang foto itu tertulis satu kata, "Siap." Langit malang masih saja kelabu, meski waktu sudah menunjukkan tengah hari. Sejak pagi, hujan gerimis tak henti membasahi atap-atap rumah dan geng-geng sempit di belakang pasar, tempat warung Bu Sari berdiri. Bau tanah basah bercampur dengan aroma rempah tongseng memenuhi udara, menciptakan suasana yang ganjil antara, menggugah selera dan membuat merinding. Di dalam warung, seperti biasa, pelanggan datang dan pergi. Senyum Bu Sari tak pernah hilang, suaranya tetap ramah, tapi sorot matanya mulai kosong. Seperti boneka yang sedang memainkan peran, ia mengisi piring, menyendok kuah, dan menghitung uang tanpa banner-banner hidup di dalam tubuhnya sendiri. Sudah seminggu berlalu sejak ia mengubur Yoga. Sejak malam itu pula, ia mulai dihantui mimpi. Yang sama, berjalan di lorong sempit yang dipenuhi suara tangis dan bisikan. Sementara dari balik dinding, tangan-tangan pucat menjulur keluar, mencoba meraih kakinya. Ia selalu terbangun dengan napas tersengal, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Tapi yang paling mengganggu bukan mimpinya, melainkan kenyataan bahwa perjanjian pesugihan itu kini bergerak sendiri. Ia tak perlu lagi mencari tumbal. Tumbal berikutnya, seperti kata perempuan tua itu, akan datang sendiri. Dan memang benar, hari itu
seorang anak remaja berseragam putih abu-abu muncul di depan warung. Tubuhnya kurus, rambutnya klimis, dan wajahnya polos dengan mata bulat yang memancarkan keceriaan remaja yang belum tahu kerasnya hidup. Ia datang bersama temannya, tertawa kecil saat melihat papan bertuliskan tongseng ayam Busari, paling laris di Malang. Dengan santai mereka masuk, memilih duduk di meja dekat jendela. Tempat yoga dulu biasa duduk. Bu, tongseng 2, nasinya 1 aja. Kita diet, kata remaja itu sambil terkekeh. Busari berdiri mematung di balik meja. Wajahnya pucat. Ia mengenali anak itu. Bukan karena pernah datang sebelumnya, tapi karena wajahnya sama persis dengan foto yang kemarin ia temukan di ruang tengah. Foto yang muncul begitu saja setelah kepergian perempuan tua itu. Di belakang foto tertulis 1 kata, siap. Dan kini anak itu benar-benar datang, duduk di depannya, tersenyum. Tunggu sebentar ya. Suara Busari nyaris tak catat. Tangannya gemetar saat ia menyendok kuah dari panci. Dalam benaknya ada 2 suara bertarung. Satu meminta ia menolak perjanjian ini, menyelamatkan anak itu, dan berhenti sebelum semuanya terlambat. Suara lainnya gelap, dalam, dan dingin mengingatkannya bahwa ia sudah terlalu jauh melangkah. Saat ia meletakkan piring di depan 2 remaja itu, Busari menunduk. Ia tak sanggup menatap mata mereka, apalagi mata anak itu. Tapi seperti biasa, pelanggan memuji makanannya. Bu, ini enak banget, serius. Saya belum pernah makan tongseng seenak ini, ucap si anak sambil menunduk menikmati suapan demi suapan. Temannya hanya mengangguk setuju. Dan seperti biasa pula, mereka pergi tanpa kecurigaan, tanpa firasat, tanpa tahu bahwa satu dari mereka tidak akan pernah kembali. Malamnya, Busari duduk di ruang belakang, memegang foto anak itu. Ia menatap lama, seolah berharap foto itu bisa bicara, bisa membantunya membuat keputusan. Tapi yang ia lihat hanya tatapan polos dan senyum lugu. Ia ingin mengembalikan semuanya, ingin warungnya sepi seperti dulu, ingin hidup miskin tapi bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah. Tapi kemudian ia ingat bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya dihina tetangga karena tak laku, bagaimana sakitnya hidup sendirian tanpa harapan. Dan kini warungnya sudah menjadi ladang emas. Orang-orang dari luar kota mulai berdatangan. Banyak yang rela antre, bahkan memesan dari luar pulau. Namanya mulai disebat-sebat di media sosial. Semua itu terlalu besar untuk dilepaskan. Tengah malam, suara langkah kaki terdengar dari dapur. Berat, pelan, menggesek lantai seperti menyeret sesuatu. Busari berdiri, jantungnya berdegup cepat. Ia membuka pintu dan mendapati sosok itu lagi perempuan tua dengan wajah penuh keriput, berdiri tepat di depan kompor. Waktunya, Busari. Jangan terlalu lama. Tumbal itu sudah siap, seperti yang tertulis. Busari menunduk. Dia masih anak-anak. Perjanjian tak memilih usia. Yang penting, jiwanya murni. Itu yang disukai oleh yang di bawah. Perempuan itu lalu berjalan ke pintu belakang dan lenyap begitu saja. Tapi udara dingin yang ia bawa masih tertinggal, menyelimuti tubuh Busari seperti kabut kematian. Pagi harinya, seperti sudah diatur, anak itu datang lagi. Kali ini sendirian. Bu, saya mau ngobrol, boleh ya? Mau nanya-nanya soal usaha. Saya pengen bisa bantu ibu saya jualan juga, katanya ceria. Busari tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mempersilakan anak itu masuk ke ruang belakang. Hatinya seperti ditusuk-tusuk. Anak itu terlalu polos, terlalu baik, tapi langkahnya tetap berjalan. Tubuhnya bergerak seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Di ruang belakang, anak itu duduk dengan santai. Busari membuatkan teh, tapi kali ini ia tidak menaruh apa-apa di dalamnya. Tidak ada racun, tidak ada obat penenang, tidak ada tipu daya. Ia hanya duduk, memandangi wajah anak itu. Kamu namanya siapa? Tanyanya pelan. Bayu. Bu, nama saya Bayu. Kamu tinggal di mana? Di daerah Sawojajar. Sama ibu. Bapak saya sudah nggak ada. Seketika dada Bu. Sari sesak. Ia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Bayu adalah cermin hidup dari 5 anak perempuannya ketika dulu masih tinggal di rumah ini. Ia nyaris menangis. Bayu, pulanglah sekarang. Bayu mengerutkan dahi. Loh, kenapa Bu?
pulang, sekarang juga. Jangan pernah datang ke sini lagi. Bayu bangkit perlahan. Wajahnya bingung, tapi ia menuruti permintaan itu, mengambil ransel kecilnya dan berjalan keluar. Sebelum membuka pintu, ia sempat berkata, "Kalau Bu Sari butuh bantuan saya siap kok. Saya nggak keberatan bantu orang baik." Dan dengan itu, ia pergi. Bu Sari jatuh, terduduk. Air matanya mengalir deras. Ia menolak tumbal itu. Ia memilih untuk tidak membunuh Bayu. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini adalah pelanggaran perjanjian. Dan balasannya pasti tak ringan. Malam harinya, warung itu gelap gulita. Tak ada cahaya, tak ada suara. Dan saat Bu Sari keluar untuk menutup pintu pagar, ia melihatnya sosok tinggi berambut panjang, berdiri di bawah pohon mangga. Matanya merah menyala. Di kakinya, ada tanah yang bergerak, menggali sendiri. Membuka lubang baru, sosok itu mendekat. Suaranya seperti angin berdesir, tapi berat, seperti batu ditarik di atas aspal. "Kau menolak?" Bu Sari berteriak. "Aku tak bisa. Dia masih anak-anak." "Tapi kau sudah berjanji, maka Gontinia, kau yang akan mengisinya." Tanah itu terbuka lebar, dan dari dalamnya muncul wajah Yoga, lalu tenggen-tenggen pucat lainnya. Mereka menarik, mencakar. Bu Sari jatuh, kakinya ditarik, tubuhnya diseret menuju lubang. Ia meronta, berteriak, meminta maaf, tapi suara itu tak berhenti. "Kau janji tumbal, kau langgar, maka kau bayar." Dan malam itu Bu Sari lenyap, warungnya ditemukan terbakar. Keesokan harinya, tak ada sisa tubuh, tak ada jejak, hanya pohon mangga tua itu yang masih berdiri, dengan tanah di bawahnya yang tampak lebih hitam, lebih dalam, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak akan pernah terungkap. Dan di antara sisa abu warung, seseorang menemukan satu benda utuh. Sebuah batu hitam mengkilap, masih hangat, masih berdenyut pelan, menunggu pemilik baru yang siap membuat perjanjian berikutnya. Malam itu hujan turun deras. Langit seolah menangisi sesuatu, namun tak seorang pun menyadari bahwa malam itu akan menjadi titik awal dari malapetaka yang sebenarnya. Warung Bu Sari tetap buka, meski cuaca membuat sebagian besar pedagang memilih pulang lebih awal. Tapi Bu Sari tidak peduli. Justru di saat-saat seperti itulah warungnya paling ramai. Orang-orang basah kuyup datang untuk mencari kehangatan, dan tongseng ayamnya selalu jadi pilihan utama. Sejak kejadian aneh di kamar belakang beberapa hari lalu, di mana Bu Sari melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan dengan mata merah menyala, ia tidak lagi tidur di rumah bagian belakang. Ia tidur di depan warung, beralaskan tikar dan dibungkus selimut tebal. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu benar bahwa itu nyata. Pada malam itu, seorang pria tua datang ke warungnya. Wajahnya asing. Ia mengenakan jas hujan lusuh dan topi caping. Air menetes dari seluruh tubuhnya. Tapi anehnya, tak ada suara langkah kakinya saat mendekati warung. Pria itu duduk tanpa berkata sepatah kata pun, hanya memandang Bu Sari dengan tatapan dalam dan menusuk. "Silakan Pak, mau tongseng ayam ya?" Bu Sari mencoba ramah. Pria itu tak menjawab, tapi beberapa detik kemudian, ia mengangguk perlahan. Bu Sari segera membuatkan satu porsi, walau hatinya berdegup tak karuan. Ada sesuatu yang dingin dan kelam dari aura pria itu. Saat makanan disajikan, pria itu mulai makan, tapi cara makannya ganjil. Ia tidak mengunyah, hanya memasukkan potenggen-potenggen besar daging ayam ke dalam mulutnya, dan menelannya bulat-bulat, tanpa nasi, tanpa kuah, hanya daging. Bu Sari tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bapak dari mana?" Pria itu menghentikan gerakannya. Ia menatap Bu Sari dan berkata dengan suara parau, "Kau sudah memanggilku. Kau yang minta bantuan, dan aku datang menagih." Tubuh Bu Sari seketika membeku. Maaf, maksudnya apa Pak?" Pria itu berdiri. Perlahan, hujan di luar tiba-tiba berhenti, seakan dunia menahan napas. Ia mendekat ke arah Bu Sari. Sangat dekat hingga Bu Sari bisa mencium aroma anyir dari tubuhnya. Lalu ia berkata, "Kau sudah diberi apa yang kau mau. Warungmu ramai, uangmu mengalir. Tapi pesugihan butuh imbalan, Sari. Dan waktunya sudah tiba." Pria itu menghilang begitu saja setelah mengucapkan kalimat itu. Tak ada jejak air, tak ada suara pintu terbuka. Hanya keheningan dan hawa dingin yang menyesakkan. Bu Sari terduduk lemas.
Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap ke arah dapur belakang, lalu ke arah foto suaminya yang tergantung di dinding Pak Jatmiko, yang entah kenapa semakin hari semakin murung dan menjauh darinya. Keesokan harinya, berita menghebohkan warga kampung Kembang Kuning. Seorang anak kecil, tetangga dekat warung Busari, ditemukan meninggal secara misterius. Tubuhnya utuh, tanpa luka, tapi wajahnya menampakkan ekspresi ketakutan luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi semua orang tahu ini bukan kematian. Wajar, Busari hanya bisa terdiam ketika mendengar kabar itu. Dalam benaknya, suara pria malam itu bergema kembali. Pesugihan butuh imbalan. Hari demi hari, pengunjung warung semakin banyak. Mereka datang tak hanya dari dalam kota, tapi juga luar Malang. Tongseng ayam Busari mendadak viral. Disebut-sebut punya cita rasa magis, tapi Busari justru merasa semakin tersiksa. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar dari kamar belakang. Tangisan, tawa cekikikan, dan bisikan nama-nama yang tidak ia kenal. Pak Jatmiko mulai berubah. Ia jarang bicara, lebih sering duduk memandangi langit-langit rumah. Pernah suatu malam, Busari mendapati suaminya sedang berbicara sendiri di dapur, seolah sedang berdialog dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ditanya, Pak Jatmiko hanya menjawab, "Mereka sudah di sini, dan mereka tidak akan pergi." Puncaknya terjadi malam Jumat Kliwon. Warung sepi tanpa sebab, tak ada pelanggan, tak ada suara motor lewat. Hening seperti kuburan. Busari mencoba tidur lebih awal, tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang warung. Pelan, ritmis, mendekat. Ketika ia membuka pintu dapur, ia melihat anak kecil, sama persis dengan anak tetangganya yang meninggal. Tapi tubuhnya penuh darah, matanya bolong, dan mulutnya terkoyak hingga ke pipi. Anak itu tersenyum padanya, lalu berkata, "Aku lapar, Bu." Tongsengnya enak. Busari menjerit sekeng-keng-keng-kengnya hingga pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan warung Busari terkunci dari dalam. Mereka mendobrak masuk, menemukan Busari duduk di pojok ruangan. Dengan tubuh gemetar, mulut komat-kamit, dan tatapan kosong. Pak Jatmiko, ia menghilang. Tak ditemukan dimanapun. Yang lebih mengejutkan, di kamar belakang ditemukan bekas sesajen, darah ayam segar, dan tumpukan tulang kecil yang tak diketahui asalnya. Warga mulai curiga, dan bisik-bisik pun menyebar. Busari ikut pesugihan dan tumbalnya manusia. Namun warung itu tetap buka. Anehnya, tidak ada satupun warga yang tahu siapa yang kini menjalankan warung itu. Tapi setiap malam, lampunya menyala, aroma tongseng ayam merebak ke seluruh penjuru kampung, dan suara pelanggan tertawa-tawa bisa terdengar padahal tidak ada satupun yang melihat siapapun masuk atau keluar dari warung tersebut. Hujan turun rintik-rintik sejak sore tadi, membasahi gang sempit yang menuju ke warung tongseng ayam milik Bu Sari. Lampu-lampu jalan yang remang dan suara gemericik air di selokan menciptakan suasana mencekam. Warung itu sendiri tampak semakin angker malam ini terang. Lampu temaram berpadu dengan aroma rempah yang menguar kuat. Tapi di balik harum tongseng yang menggoda, ada aroma amis darah yang menyelinap pelan. Nyaris tak tercium oleh mereka yang datang dengan perut lapar dan pikiran lelah. Busari duduk di kursi belakang, menyandarkan tubuhnya yang lelah ke dinding bambu. Tangannya masih berlumuran darah ayam, tetapi bukan sembarang ayam. Ayam yang ia sembelih malam ini memiliki mata yang berbeda. Mata itu seperti menatapnya. "Merah, sudah Bu, tadi cukup ayamnya 2 ekor. Kenapa tambah 1 lagi?" tanya Yanto, anak lelakinya yang mulai curiga sejak beberapa hari terakhir. Busari menoleh lambat, wajahnya kaku. "Biar laris, Yan, kita butuh tambahan." Yanto menghela napas. Ia mulai lelah dengan alasan-alasan ibunya. Sejak warung ini ramai luar biasa dalam waktu singkat, banyak hal aneh yang ia rasakan. Ayam-ayam yang dibeli dari pasar tiba-tiba bertingkah liar, seperti kesurupan. Kadang saat malam ia tidur, ia bisa mendengar suara ayam menjerit seperti manusia. Dari dapat, suara itu bukan hanya jeritan biasa, melainkan seperti teriakan minta tolong. Namun malam ini, ketakutan Yanto mencapai puncaknya. Saat ia sedang merapikan meja makan, tiba-tiba seorang wanita tua masuk. Bajunya lusuh, matanya merah, dan bau anyir menyertai tiap langkahnya. Tak ada yang memperhatikannya selain Yanto. Warung ini harumnya amis darah,
bisik wanita itu. Dengan suara parau, Yanto mendekatinya. Bu, mau makan tongseng? Wanita itu menatapnya tajam. Kau tak tahu apa yang ibumu lakukan, nak? Yanto bergidik. Maksudnya, Bu? Daging itu bukan hanya ayam. Yanto membeku. Perutnya mawal dan napasnya tercekat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi wanita itu sudah menghilang begitu saja. Hanya aroma anyir yang tersisa, menggantung di udara seperti ancaman. Malam semakin larut, namun pembeli terus berdatangan. Warung Busari kini seolah tak pernah tidur. Setiap malam, selalu saja ada yang datang, bahkan dari luar kota. Mereka bilang tongseng Busari rasanya berbeda dan membuat ketagihan. Tapi di balik rasa yang menggoda itu, ada rahasia kelam yang bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh Busari sendiri. Setelah warung tutup, Busari kembali ke dapur. Di sana, di balik tumpukan karung beras, ada sebuah lubang kecil yang ditutup papan kayu. Ia membukanya perlahan. Bau busuk dan lembab langsung menyergap. Di dalamnya, ada sesosok makhluk kecil berkulit hitam dan matanya merah menyala. Aibuk, manusia, bukan pula binatang. Ia adalah tumbal hidup yang Busari simpan sejak pertama kali menempuh jalan pesugihan. Makhluk itu mendesis, seperti menyambut tuannya. Sudah kukorbankan satu lagi malam ini. Sekarang, buat warungku makin ramai, perintah Busari. Makhluk itu tertawa cekikikan, suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang, menjilati tulung-tulung ayam yang dilempar Busari ke lubang di kamar belakang. Yanto yang menguping pembicaraan itu menangis diam-diam. Ia tak kuat lagi menyimpan rahasia ini. Ibunya telah berubah. Warung itu tak hanya menyajikan tongseng ayam, tapi juga menyimpan kengerian yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Keesokan paginya, Yanto memutuskan pergi ke rumah Pak Mursid, tetua kampung yang dikenal punya ilmu warisan leluhur. Ia menceritakan semua yang dilihat dan didengarnya. Pak Mursid dengan wajah serius menyalakan dupa dan membuka kitab tua bertulisan Jawa kuno. Warung itu sudah dikuasai jin pemakan daging. Jika tidak dihentikan, akan minta tumbal manusia. Yanto menggigil. Tapi bagaimana cara menyelamatkan ibu saya? Pak Mursid menggeleng pelan. Jalan pesugihan hanya bisa ditinggalkan dengan pengorbanan yang setimpal. Ibumu sudah terlalu dalam. Hari itu, Yanto pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia tahu waktu sudah hampir habis. Setiap hari warung itu semakin ramai, dan setiap malam semakin banyak ayam yang disembelih. Tapi Yanto tahu, ayam-ayam itu hanyalah topeng. Daging tongseng itu bukan lagi sepenuhnya dari ayam. Ia pernah melihat satu tulang yang terlalu panjang, terlalu besar, seperti tulang lengan manusia. Malam itu, Busari menyuruh Yanto tinggal di rumah. Ibu mau urus dapur. Kamu istirahat saja, nak. Tapi Yanto diam-diam mengikuti ibunya dari balik tirai bambu. Saat Busari memasuki dapur dan kembali membuka lubang kayu itu, Yanto menyelinap lebih dekat. Ia melihat ibunya berbicara dengan makhluk itu. Dan kali ini bukan hanya memberinya tulang, tapi juga sehelai rambut panjang. Rambut manusia. Ini milik siapa, Bu? Seru Yanto tak tahan lagi. Busari terkejut, menoleh. Wajahnya terlihat lebih tua, matanya sayu, dan suaranya bergetar. Ibu hanya ingin kita sukses ya, dengan mengorbankan orang lain. Semua orang juga sama, nak. Lihat, mereka semua makan dengan lahap. Mereka senang, mereka tidak peduli. Yanto mundur perlahan, tapi tiba-tiba makhluk di lubang itu merangkak keluar. Lebih tinggi dari yang ia duga, lebih mengerikan dari mimpi buruk manapun. Ia menatap Yanto dan menyeringai. Aku suka daging muda, desisnya. Malam itu menjadi malam penuh jeritan di warung tongseng Busari. Dan sejak malam itu, warung itu tutup beberapa hari. Tak ada yang tahu kenapa, tapi warga sekitar mengaku mendengar suara ayam menjerit dan satu suara anak lelaki yang tak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Namun, seminggu kemudian, warung itu kembali buka. Busari sendiri yang berdiri di depan, menyambut tamu dengan senyum ramah. Selamat datang, tongseng spesial malam ini. Dagingnya lebih empuk dari biasanya. Malam itu hujan turun deras, membasahi sudut-sadut gang kecil tempat warung tongseng ayam Busari berdiri. Angin membawa hawa dingin dan aroma mistis yang tak biasa. Di dapur, Busari duduk bersimpuh di depan tungku yang masih menyala. Matanya menerawang,
Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena beban yang ia simpan terlalu lama. Warungnya memang semakin ramai. Uang mengalir seperti air, tapi hatinya kering, dihantui rasa bersalah yang terus membesar. Di dalam kamar belakang, Retno, anak gadis satu-satunya, sudah beberapa hari ini terbaring lemas. Tubuhnya kurus kering, matanya kosong seperti menatap sesuatu yang tak terlihat orang lain. Pak Giman, suami Bu Sari, hanya bisa duduk di sudut kamar, menggenggam tangan Retno sambil membaca doa-doa pelan. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Retno bukan sakit biasa, dan mereka semua tahu penyebabnya. Tapi hanya Bu Sari yang tahu sedalam apa janji yang pernah ia buat beberapa tahun lalu. Saat hidup mereka nyaris hancur, Bu Sari mendatangi dukun tua bernama Mbah Sarwi di lereng Gunung Kawi. Ia datang sendirian, malam-malam membawa sesajen lengkap. Ia tak tahan lagi hidup dalam kemiskinan, dihina tetangga, diremehkan oleh keluarga sendiri. Ia ingin warungnya laris, ramai, dan membawa nama besar. Dan malam itu, ia membuat perjanjian. Mbah Sarwi berkata, "Jalan ini tak akan bisa kau lalui separuh. Hati Sari harus utuh, harus dengan darah. Tongsengmu akan harum semerbak, tapi harus ada aroma yang ikut terbakar dalam kuahnya. Aroma tumbal." Awalnya Bu Sari menolak, tapi saat Mbah Sarwi memperlihatkan wujud sesosok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala, ia kehilangan kekuatan untuk berpikir jernih. Ia hanya mengangguk. Ia setuju. Maka dibuatlah janji darah malam itu. Sebagai syarat awal, Bu Sari menyerahkan seekor ayam hitam dan potongan kuku serta rambutnya sendiri. Tapi Mbah Sarwi mengingatkan, nanti saat warungmu berada di puncak kejayaan, tumbal sejati harus kau serahkan, bukan hewan, tapi darah dagingmu. Sendiri Bu Sari mengira semua itu cuma omong kosong. Namun sejak malam itu, warungnya tak pernah sepi. Pelanggan berdatangan, bukan hanya warga sekitar, tapi juga dari luar kota. Bahkan pejabat dan artis lokal pun pernah makan di sana. Tongseng ayam Bu Sari disebut-sebut paling lezat semalang. Tapi semua itu ternyata hanya awal dari siklus mengerikan yang kini menghantui hidup mereka. Kini, Retno mulai berubah. Ia bicara sendiri, kadang tertawa keras di malam hari, lalu menangis tanpa sebab. Bahkan pernah suatu malam, ia berteriak menyebut nama makhluk yang sama yang dulu Bu Sari lihat di rumah Mbah Sarwi. "Ibu, dia datang. Dia menagih janji. Jangan biarkan dia ambil aku." Bu Sari panik. Ia mulai mencari bantuan ke dukun lain, ke kiai, bahkan ke psikolog, tapi tidak ada yang berhasil. Retno makin memburuk, tubuhnya memar-memar, bahkan di punggungnya muncul tanda aneh seperti cakaran hewan besar. Suatu malam, Pak Giman menggedor pintu kamar Bu Sari. Wajahnya pucat, napasnya memburu. "Sari, Retno." Dia bicara dalam bahasa aneh, bukan suara dia. Bu Sari segera masuk ke kamar. Di sana, Retno duduk bersila di ranjang. Tubuhnya tegak kaku, mulutnya komat kamit, tapi suara yang keluar dalam logat Jawa kuno bercampur suara serak yang tak seperti manusia. "Janji, darah, janji darah. Waktunya tiba. Sang ibu sudah lupa, maka anaknya akan kuambil." Tubuh Bu Sari lemas. Ia bersimpuh di depan Retno. "Ampuni aku. Jangan ambil anakku. Ambil aku saja," bisiknya sambil menangis. Tiba-tiba Retno pingsan. Tubuhnya ambruk, napasnya berat. Dari luar kamar terdengar suara ayam berkokok keras. Padahal masih tengah malam, lalu bau amis darah memenuhi seluruh rumah. Pak Giman tak bisa berkata-kata. Ia menatap istrinya dengan sorot yang tak lagi sama. Ia tahu ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Bu Sari. Dan malam itu, akhirnya semua terbongkar. Bu Sari mengakui semuanya. Tentang kunjungannya ke Gunung Kawi, tentang perjanjian pesugihan, dan tentang tumbal yang seharusnya ia tolak sejak awal. Pak Giman marah, kecewa, sekaligus takut. "Kenapa kamu tega ambil jalan itu, Sar? Kenapa kamu rela pertaruhkan anak kita demi warung ini?" Bu Sari tak menjawab. Ia hanya menangis sambil menatap foto Retno waktu kecil yang tergantung di dinding kamar. Foto itu perlahan jatuh sendiri, dan bingkainya pecah. Besok paginya, Retno masih hidup, tapi tubuhnya semakin lemah. Ia hanya bisa berbaring, kadang tersenyum kosong, kadang menangis histeris.
Warga sekitar mulai curiga. Mereka bisik-bisik membicarakan bahwa warung Busari membawa aura aneh. Beberapa pelanggan mengaku sempat melihat bayangan hitam berdiri di belakang dapur saat mereka makan. Bahkan ada anak kecil yang tiba-tiba muntah darah setelah makan tongseng di sana. Busari tahu waktunya hampir habis. Ia harus memutus rantai setan ini, atau Retno akan benar-benar diambil. Tapi bagaimana caranya? Semua jalan terasa tertutup. Ia hanya punya satu pilihan. Kembali ke tempat ia membuat janji, Gunung Kawi. Ia harus menemui Mbah Sarwi sekali lagi, sebelum semuanya terlambat. Sebelum Retno benar-benar menjadi tumbal janji, darah yang dulu ia sepakati dengan setan. Langit sore itu tampak kelabu. Awan menggantung berat seperti menyimpan ancaman. Busari berdiri di depan warungnya yang perlahan mulai sepi. Aroma tongseng yang dulu menggoda kini tak lagi menarik bagi pelanggan. Banyak yang datang hanya sekali, lalu tak pernah kembali. Sebagian mulai curiga, sebagian lagi justru merasa takut. Padahal warung itu dulunya adalah pusat keramaian, tempat orang-orang tertawa dan mengobrol sambil menyeruput kuah tongseng panas. Kini hanya suara angin yang berdesir pelan, membawa sisa-sisa aroma pesugihan yang meresap dalam kayu dinding warung itu. Retno masih terbaring lemah di kamar. Tubuhnya seperti tinggal tulang dibungkus kulit. Matanya nyaris tak bisa lagi terbuka. Tapi sesekali dia menggumam nama-nama yang tak dikenal. Pak Giman, yang semula marah besar, kini hanya bisa pasrah. Air matanya habis. Seperti hatinya yang mulai remuk menyaksikan anak semata wayangnya perlahan diambil oleh kekuatan tak kasat. Malam itu, tanpa banyak kata, Busari mengemasi barang-barangnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus kembali ke Gunung Kawi, tempat semua ini bermula. Ia mengenakan selendang hitam, membungkus tubuhnya yang mulai renta, membawa sesajen seperti dulu, dan menyiapkan keberanian terakhirnya. Pak Giman tidak ikut. Ia hanya menatap istrinya dengan mata nanar dan suara pelan. Kalau kamu tidak kembali, aku akan membawa Retno pergi dari sini. Kita akan pergi jauh dari tempat ini dan semua kenangan buruk. Busari hanya mengangguk. Hatinya terlalu penuh untuk menjawab. Dengan langkah berat, ia naik bus malam menuju arah timur, menyusuri jalanan lengang menuju Gunung Kawi. Di sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia ingat betapa hancurnya perasaan saat dulu warungnya bangkrut, saat suaminya sakit parah, dan anaknya nyaris putus sekolah. Ia mengingat semua rasa takut dan keputusasaan yang mendorongnya menuruni jalan setapak ke dunia gelap itu. Tapi kini, ia tahu harga yang harus dibayar, dan harga itu terlalu mahal. Tiba di lereng Gunung Kawi menjelang subuh. Udara dingin menusuk tulang. Kabut menebal, menyembunyikan pepohonan tua dan suara-suara yang datang dari arah tak dikenal. Busari menyusuri jalur kecil menuju gubuk tempat tinggal Mbah Sarwi. Tapi gubuk itu sudah tak ada. Yang tertinggal hanya bekas pondasi, batu-batu hitam yang ditumbuhi lumut. Namun Busari tahu, tempat itu masih menyimpan kekuatan. Ia menaruh sesajen di tengah bekas pondasi, menyalakan dupa, lalu bersimpuh. Mbah, aku datang. Lepaskan Retno, ambil nyawaku, ambil tubuhku. Tapi jangan dia. Dia tak pernah tahu. Dia tak pernah ikut memilih. Angin berhembus kencang, lalu hening. Lalu terdengar suara tawa serak, pelan tapi menggelegar di telinga. Suara itu datang dari dalam tanah, dari sela bebatuan, dari udara itu sendiri. Tiba-tiba asap dupa berubah menjadi hitam pekat. Dan di hadapan Busari, sesosok makhluk tinggi besar muncul tak sepenuhnya nyata, tapi terasa sangat hadir. Matanya merah membara, tubuhnya bersisik hitam, dan suara napasnya seperti deru api. Janji darah tak bisa dibatalkan. Perempuan, sudah kutunggu waktunya, dan waktumu habis. Anak itu adalah tumbal. Kesepakatan tak bisa diubah. Busari gemetar, tapi ia berdiri. Ambil aku. Aku yang membuat perjanjian. Aku yang minta kekayaan. Aku yang harus menanggung akibatnya. Makhluk itu tertawa. Tubuhmu tua, jiwamu lemah. Aku tak itu. Aku butuh darah segar. Jiwa muda. Itu kesepakatannya. Kau tak bisa ubah aturan hanya karena kau menyesal. Busari menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Tangannya mengais tanah dingin, menangis, memohon. Kalau begitu, kalau memang tak bisa dibatalkan, izinkan aku melihat Retno terakhir kali.
aku akan serahkan dia sendiri. Asal kau biarkan aku memeluknya sekali lagi. Makhluk itu hening, lalu perlahan menghilang, meninggalkan suara lirih. Datang ke tempatmu. Saat langit merah, peluk dia dan serahkan. Maka janji lunas, Busari pulang ke rumahnya dalam keadaan linglung. Tak ada lagi keyakinan, hanya kehancuran dalam pikirannya. Ia tahu makhluk itu akan datang, dan ia tahu waktunya tinggal sedikit. Sesampainya di rumah, ia melihat langit mulai memerah meski masih pagi. Awan-awan gelap berarak menutup matahari. Ia masuk ke kamar, memandangi Retno yang masih terbaring. Ia duduk di tepi ranjang, membelai rambut anaknya perlahan. Tangan Retno dingin, napasnya tersendat-sendat. Busari menangis sejadi-jadinya. Ia tahu ini saatnya. Ia tahu makhluk itu sudah di luar rumah. Ia tahu kalau ia tak menyerahkan Retno, maka makhluk itu akan mengambilnya dengan paksa. Tapi saat ia hendak membungkuk dan memeluk Retno untuk terakhir kali, tiba-tiba Retno membuka mata. Bola matanya jernih dan ia berkata, "Bu, jangan kasih aku ke dia. Aku tahu semua, aku dengar semua. Tapi aku ingin hidup, Bu. Aku masih ingin hidup." Tangan Busari gemetar. Dunia runtuh di dalam dadanya. Ia tak sanggup. Ia tak bisa menyerahkan anaknya sendiri. Seketika, ia bangkit. Ia buka pintu depan rumah dan berteriak ke arah jalan, ke angin, ke langit merah. Ambil aku sekarang." Petir menyambar keras. Warung tongseng terbakar. Api menyala dari dapur seperti tersiram bensin. Angin menderu masuk ke rumah, menghempaskan semua barang ke dinding. Lalu, semi gelap. Saat Pak Giman sadar dari pingsannya, ia menemukan rumah mereka sudah hangus sebagian. Namun anehnya, Retno selamat. Ia sadar, tubuhnya sehat kembali, seperti tak pernah sakit. Tapi Busari tak ditemukan dimanapun. Yang tertinggal hanya sehelai selendang hitamnya, tertindih reruntuhan kayu hangus, dan abu dupa. Hari itu, semua warga berkumpul. Mereka membantu memadamkan sisa api dan menghibur Retno yang terus menangis memanggil ibunya. Tak ada yang tahu kemana Busari pergi. Tapi sebagian orang bilang, saat langit merah itu muncul, mereka sempat melihat sosok perempuan berselendang hitam berdiri di atap warung, lalu lenyap bersama cahaya petir yang menyambar langit. Hujan turun deras mengguyur kawasan pasar besar Malang. Jalanan becek, genangan air di depan warung tongseng Busari tampak seperti cermin keruh yang memantulkan cahaya. Lampu-lampu remang dari ruko-ruko sekitar, namun warung itu tetap ramai, dipenuhi pelanggan yang seolah tak peduli dengan cuaca. Aroma daging tongseng yang gurih dan kuah kental rempah-rempah terus menggoda hidung para pengunjung yang berlindung dari hujan. Busari berdiri di balik wajan besar, wajahnya basah oleh uap panas dan keringat, tapi senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Pandangannya tajam, namun sesekali matanya melirik ke pojok warung tempat sesajen kecil berada sebuah wadah anyaman bambu berisi kembang, darah ayam segar, dan segenggam nasi kuning. Sesajen itu tak pernah absen tiap malam Jumat Legi. Tak ada yang berani menanyakan kenapa malam itu ada yang berbeda. Bayu, anak semata wayangnya, pulang dari pesantren. Wajahnya semakin dewasa dan sorot matanya lebih teduh. Ia mencium tangan ibunya dengan takzim sebelum duduk di meja belakang. "Ibu, kenapa makin banyak ayam dikirim setiap malam Jumat?" tanyanya pelan. Saat hanya mereka berdua yang tinggal di warung setelah pelanggan pergi. Busari terdiam. Ia menatap putranya yang kini sudah mulai tahu banyak hal. Tak seperti dulu. Bayu sekarang lebih kritis, lebih waspada. Ia belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ia sudah curiga sejak melihat ayam-ayam hidup dikirim ke warung hanya untuk dikubur di belakang dapur. "Bukannya disembelih dan dimasak. Bukan urusanmu, Bayu," jawab Busari dengan nada dingin. "Yang penting kau bisa kuliah, hidup enak, semua ini demi kamu." Bayu menggeleng pelan. Kalau jalan menuju kemudahan itu justru melewati kegelapan, apakah itu tetap bisa disebut rezeki, Bu? Pertanyaan itu menusuk hati Busari, tapi ia menolak menunjukkannya. Ia bangkit dan pergi ke dapur. Di sana, Pak Man pembantunya yang setia sedang menyiapkan ayam putih tanpa bulu, yang matanya buta dan kakinya terbalik. "Pak Man, malam ini kita lanjut seperti biasa," katanya tegas. Pak Man hanya mengangguk tanpa bicara, lalu membawa ayam itu ke halaman belakang. Hujan masih turun,
Aroma tanah basah bercampur darah ayam mulai menusuk. Sementara Bayu mengintip dari celah pintu. Ia melihat segalanya. Penguburan itu bukan sembarang penguburan. Ada doa aneh, ada sesajen dibakar, dan asap hitam yang tak wajar keluar dari tanah. Malam itu, Bayu tak bisa tidur. Ia tahu ibunya sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia yang kelam. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang anak. Sementara Busari kini seperti ratu di kerajaannya sendiri, disembah para pelanggan, ditakuti para pesaing. Keesokan harinya, warung makin ramai. Bahkan Busari sudah mulai menerima pesanan dalam jumlah besar dari hotel-hotel dan rumah makan lain. Semua ingin rasa tongsengnya yang beda. Mereka tak tahu bahwa daging yang mereka nikmati bukan sekadar hasil masakan tangan manusia, namun malapetaka mulai datang secara perlahan. Salah satu pesaing Busari, seorang ibu penjual rawon bernama Bunarti, ditemukan tewas tergantung di dapurnya dengan lidah terjulur dan mata terbuka lebar. Tak ada yang tahu kenapa, tapi Bayu mendengar sendiri malam sebelumnya ibunya membakar foto Bunarti bersama kemenyan di dalam kamar sambil membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Bayu tak tahan lagi. Ia menemui Pak Ustaz di masjid tempat ia dulu mengaji. Ia ceritakan semua tentang ayam-ayam dikubur, sesajen, dan kematian Bunarti. Pak Ustaz terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Anak muda, kamu harus bersiap kehilangan segalanya. Tapi jika kamu ingin menyelamatkan ibumu dari murka Allah, kamu harus menghentikannya sekarang juga." Malam harinya, Bayu menyelinap masuk ke gudang tempat ibunya menyimpan semua alat ritual. Di sana ia menemukan boneka kecil berbentuk manusia, foto-foto orang, dan banyak kain kafan yang sudah kotor. Alat, ia mengambil semua benda itu dan membakarnya di halaman masjid. Asap hitam menggulung tinggi, disertai angin besar yang tiba-tiba menderu. Di saat yang sama, Busari tersungkur di dapur, menggeliat seperti kejang. Dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya, seperti geraman hewan buas yang kesakitan. Pak Man yang sedang membantu memotong ayam tiba-tiba berteriak keras dan menghilang entah kemana. Bayu berlari pulang dan menemukan ibunya pingsan dengan tubuh menggigil hebat. Ia memeluk sang ibu dan menangis. "Bu, cukup, kita akhiri ini semua. Aku nggak peduli warungnya mau bangkrut. Yang penting ibu selamat." Busari perlahan membuka mata. Air mata mengalir dari sudut matanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa seperti manusia lagi, bukan boneka dari kekuatan gaib yang selama ini membelenggunya. Namun ia tahu, dunia gaib tidak akan melepaskannya semudah itu. Dan malam itu, di sudut warung yang gelap, sesajen yang sudah dibuang tiba-tiba menyala sendiri. Seperti ada yang marah. Sanggon. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Warung tongseng ayam Busari tak lagi seramai dulu. Pelanggan berkurang drastis. Aroma khas tongseng yang dulu bikin orang ketagihan, kini tinggal kenangan. Tak ada lagi ayam putih yang dikubur di belakang, tak ada sesajen, tak ada mantra. Hanya wajan tua, tungku kayu, dan resep biasa yang kini kembali diandalkan. Busari menjalani hari-harinya dengan lebih banyak diam. Rambutnya mulai memutih. Matanya sering kosong menatap langit-langit dapur. Ia tak pernah lagi menyebut soal keuntungan, soal omzet, atau soal saingan bisnis. Ia lebih sering duduk di teras rumah, membaca ayat-ayat suci yang diajarkan Bayu. Bayu kini menjadi imam muda di masjid kecil dekat rumah mereka. Sosoknya sederhana, namun wibawanya mulai tumbuh. Ia tidak pernah malu mengakui masa lalu keluarganya. Baginya, pengakuan adalah awal dari taubat. Dan taubat adalah langkah pertama menuju keselamatan. Pak Man tak pernah ditemukan. Sebagian warga percaya ia dibawa oleh makhluk gaib sebagai penebus perjanjian yang dilanggar. Ada juga yang bilang ia kini tinggal di kaki gunung, menjadi gila dan bicara sendiri. Tapi bagi Bayu, semua itu sudah cukup menjadi peringatan bahwa apa yang dimulai dengan jalan hitam tak akan pernah berakhir dengan cahaya. Warung Busari kini lebih sunyi, tapi tidak mati. Masih ada pelanggan setia yang datang bukan karena rasa, tapi karena keikhlasan Busari dalam melayani. Senyumnya kini bukan senyum penuh tipu daya, melainkan senyum seorang ibu yang lelah, namun berusaha memulai kembali hidup dari nol. Malam Jumat Legi kini bukan lagi malam penuh sesajen, tapi malam untuk tahajud,
doa panjang, dan air mata penyesalan. Di setiap sujudnya, Busari selalu berbisik lirih, "Ya Allah, jangan ambil anakku. Biarlah aku yang kau hukum. Asal jangan Bayu, jangan darah dagingku." Ia tahu, dosa-dosa besar tak bisa ditebus hanya dengan air mata, tapi setidaknya ia tak lagi berpura-pura. Ia tak lagi berlindung di balik asap kemenyan dan janji setan. Ia hanya seorang ibu yang pernah salah jalan dan kini berusaha pulang. Dan bagi Bayu, itu sudah cukup. Karena selama masih ada sisa waktu di dunia, pintu taubat tak akan pernah benar-benar tertutup.